Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem persamaan linear homogen dan non-homogen. Oke, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu sistem persamaan linear homogen. Teman-teman tahu tidak apa itu sistem persamaan linear homogen? Ya, sistem persamaan linear homogen adalah sistem persamaan di mana semua konstanta di sisi kanan sama dengan 0. Mari kita lihat bentuk umumnya. Untuk sistem dengan n variabel, dengan persamaan pertama dapat kita tuliskan dengan, dan untuk persamaan kedua dan seterusnya hingga persamaan ke m dapat kita tuliskan dengan. Adapun karakteristik penting dari sistem persamaan linear homogen ini yaitu 1. Selalu memiliki minimal satu solusi, yaitu solusi trivial. Dan jika ada pecahan lain, maka pecahan tersebut dinamakan dengan pecahan tak trivial. 2. Jumlah solusi bergantung pada hubungan antara jumlah persamaan atau M dan jumlah variabel atau N, yang dimana jika rank matrik koefisien sama dengan N, maka hanya ada solusi trivial. Dan jika rank matrik koefisien lebih kecil dari N, maka ada tak hingga banyak solusi. Oke, kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu sistem persamaan linear non-homogen. Apakah teman-teman tahu apa itu sistem persamaan linear non-homogen? Ya, sistem persamaan linear non-homogen yaitu sistem persamaan yang memiliki setidaknya satu konstanta di sisi kanan tidak sama dengan 0. Untuk bentuk umum, sistem persamaan linear non-homogen ini yang menggunakan n sebagai variabel dapat dituliskan sebagai berikut untuk persamaan pertama. Dan untuk persamaan kedua dan seterusnya hingga ke persamaan n, di mana setidaknya satu nilai b tidak sama dengan 0 dapat dituliskan dengan. Adapun karakteristik sistem persamaan linear non-homogen yaitu 1. Bisa memiliki satu solusi, tak banyak solusi, atau tidak memiliki solusi. Yang kedua, solusi umum itu sama dengan solusi khusus ditambah solusi general dari sistem homogen terkait. Perbedaan sistem persamaan linear homogen dan non-homogen yaitu, jika sistem persamaan linear homogen itu ditandai dengan ruas kanan dari semua persamaan bernilai 0, sehingga dapat ditulis dalam bentuk AX sama dengan 0, di mana A adalah matrik koefisien dan X adalah vektor variabel. Sistem ini selalu memiliki paling banyak tidak satu solusi, yaitu solusi trivial, di mana semua variabel bernilai 0. Sedangkan sistem persamaan linear non homogen itu memiliki setidaknya satu persamaan dengan ruas kanan tidak bernilai 0, sehingga dapat ditulis dalam bentuk AX sama dengan B tidak boleh sama dengan 0. Sistem non-homogen ini tidak selalu memiliki solusi. Keberadaan solusinya bergantung pada konsistensi sistem yang dapat diperiksa dengan metode eliminasi Gauss atau rank matrix. Contoh kasusnya yaitu, selesaikan sistem persamaan linear homogen berikut dengan matrik augmented dan eliminasi Gauss-Jordan. 2x2 ditambah 2x3 ditambah 4x4 sama dengan 0. X1 dikurang 1x3 dikurang 3x4 sama dengan 0. 2x1 ditambah 3x2 ditambah x3 ditambah x4 sama dengan 0. Min 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 dikurang 2x4 sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita mengubah bentuk soal menjadi bentuk matrik augmented. Kemudian perhatikan bahwa kolom terakhir bernilai 0 semua, yang menandakan bahwa ini adalah sistem persamaan homogen. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menukar baris pertama dengan baris kedua, karena pada elemen pada posisi pertama bernilai 0. Dengan menukar posisi pertama dan kedua, kita mendapatkan elemen non-zero di posisi pivot pertama. Selanjutnya, kita eliminasi elemen di bawah pivot ini. Setelah melakukan baris 3 dikurang 2 dikali baris 1, kita menghilangkan angka 2 pada posisi 3,1. Kemudian, dengan baris 4 ditambah 2 dikali baris 1, kita menghilangkan angka min 2 pada posisi 4,1. Selanjutnya, kita melakukan baris 2 dibagi 2 untuk membuat pivot kedua bernilai 1. Lalu, dengan baris ketiga dikurang 3 dikali baris 2, kita menghilangkan angka 3 pada posisi 3,2. Demikian juga dengan baris 4 dikurang baris kedua untuk menghilangkan angka 1 pada posisi 4,2. Pada langkah berikutnya, kita tambahkan 3 kali baris ketiga ke baris pertama dengan baris 1 ditambah 3 dikali baris 3, dan kurangkan 2 kali baris ketiga dari baris kedua dengan baris kedua dikurang 2 dikali baris ketiga. Terakhir, kita tambahkan 10 kali baris ketiga ke baris keempat dengan baris keempat ditambah 10 dikali baris ketiga. Hasilnya, kita mendapatkan matrik dalam bentuk eleson baris tereduksi. Dari matriks di atas, kita dapat menuliskan persamaan-persamaan berikut. Baris 1, yaitu X1 dikurang X3 sama dengan 0, maka X1 sama dengan X3. Baris 2, yaitu X2 ditambah X3 sama dengan 0, maka X2 sama dengan min X3. Baris 3, X4 sama dengan 0. Dari persamaan-persamaan ini, kita dapat melihat bahwa variabel X3 tidak memiliki batasan spesifik ataupun variabel bebas, sementara variabel lainnya dapat dinyatakan dalam bentuk X3. Misalkan kita mendapatkan X3 sama dengan T, di mana T adalah parameter, maka X1 sama dengan X3 sama dengan T, X2 sama dengan min X3 sama dengan min T, X4 sama dengan 0. Jadi, solusi umum sistem persamaan linear ini adalah X1, X2, X3, X4 sama dengan T, min T
T, 0, di mana T elemen dari bilangan real. Ketika T sama dengan 0, kita mendapatkan solusi trivial 0,0,0,0. Tetapi untuk T tidak sama dengan 0, kita mendapatkan tak hingga banyaknya solusi non-trivial. Karena sistem persamaan homogen ini memiliki solusi selain solusi trivial, maka dikatakan memiliki solusi non-trivial. Untuk contoh kasus berikutnya yaitu, mari kita selesaikan sistem persamaan linear berikut. 2x ditambah y dikurang z sama dengan 8. Min 3x ditambah 4y ditambah 2z sama dengan min 2. X ditambah 6y dikurang 3z sama dengan 9. Mari kita selesaikan. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan eliminasi Gauss dan substitusi mundur. Langkah pertama, kita membentuk matriks Oxman yang menjadi 2, 1, min 1, 8, min 3, 4, 2, min 2, 1, 6, min 3, 9. Langkah kedua, membuat elemen pertama pada baris kedua dan ketiga menjadi 0, yaitu baris 2 ditambah 3 per 2 dikali baris 1, yang akan berubah menjadi 0, 5,5, 0,5, 10. Kemudian baris 3 dikurang 1 per 2 dikali baris 1, yang akan berubah menjadi 0, 5,5, min 2,5, 5. Langkah ketiga, membuat elemen kedua pada baris ketiga menjadi 0, yaitu baris 3 dikurang baris 2, yang akan menjadi 0, 0, min 3, min 5. Langkah keempat, substitusi mundur. Dari baris ketiga, kita mendapatkan min 3z sama dengan min 5, maka z sama dengan 5 per 3. Dari baris kedua, 5,5y ditambah 0,5z sama dengan 10, mendapatkan y sama dengan 5 per 3. Dari baris pertama, 2x ditambah y dikurang z sama dengan 8, mendapatkan x sama dengan 4. Jadi solusinya adalah x sama dengan 4, y sama dengan 5 per 3, dan z sama dengan 5 per 3.